Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang TCP/IP protokol yang merupakan protokol komunikasi jaringan internet yang dipakai hingga saat ini. Jadi sebelum kita bahas tentang apa itu TCP/IP, kita mesti tahu dulu apa itu protokol komunikasi jaringan. Jadi protokol komunikasi jaringan adalah protokol atau aturan untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif, ya, agar perangkat yang terkoneksi di jaringan dapat saling berkomunikasi atau saling bertukar data. Mungkin analoginya misalnya jika kita menghadiri suatu forum-forum diskusi, ya, seminar atau conference. Jadi di situ ada aturan mainnya kapan peserta bisa berbicara, bertanya dengan menggunakan bahasa apa, ya, berapa lama keynote speaker itu bisa presentasi dan sebagainya. Jadi sekira analoginya seperti itu. Sebelum TCP/IP, jadi sudah ada standar protokol untuk komunikasi data yang disebut dengan Open System Interconnection atau disingkat OSI, ya, OSI, ya. Jadi OSI standar ini dikembangkan pada tahun 80-an, ya. Jadi ini adalah model konseptual yang digunakan untuk standarisasi jaringan komunikasi data. Jadi model OSI ini terdiri dari 7 layer, ya, atau 7 lapis, dan masing-masing layer terhubung satu sama lain, ya. Jadi ini nanti dari data itu bergerak, ya, dari ke bawah hingga mencapai lapisan terakhir model OSI, ya. Ketika data diterima pada lapisan terakhir model OSI, maka data tersebut ditransmisikan melalui jaringan. TCP/IP, ya, jadi ini ada TCP/IP model, ya. Jadi ini adalah TCP/IP ini terdiri dari 4 layer, ya. Jadi ada layer aplikasi, transport, internet, dan network access, ya. Jadi application layer ini berfungsi menampilkan data ke pengguna, ya, ditambah pengkodean dan kontrol dialog, ya. Terus transportasi itu berfungsi untuk mendukung komunikasi antar berbagai perangkat di berbagai jaringan. Sedangkan internet, lapisan internet ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik supaya data itu tiba sampai di tujuannya. Sedangkan network access adalah berfungsi mengontrol perangkat keras atau media transmisi yang membentuk jaringannya. Ini adalah perbandingan antara OSI layer dengan TCP/IP layer, ya. Jadi kalau kita lihat di sini lapisan aplikasi pada TCP, ya, itu adalah gabungan dari application, presentation, dan session layer pada OSI layer. Begitu pula lapisan network access, ya, itu adalah gabungan dari data link layer dengan physical layer pada OSI layer. Di sini yang sama adalah transport layer, ya, dengan network layer. Jadi sekarang ini kita bahas tentang TCP/IP protokol karena protokol ini yang dipakai hingga sekarang kalau kita mau berkomunikasi via jaringan internet, ya. Jadi dulu banyak protokol jaringan yang dibangun oleh vendor, ya. Seperti Apple Talk, ya, dulu pernah ada juga Apple Talk, ada juga Novel Network, ya. Itu semua tidak hidup lama, ya. Sekarang hampir semua sekira semua komunikasi data
yang mau terkoneksi ke internet itu menggunakan TCP/IP protokol. Jadi di TCP/IP protokol ini ada 4 layer, dan di setiap layernya ini terdapat protokol-protokol. Ya. Pertama di layer aplikasi ini ada protokol seperti HTTP, ya. Nah, ini adalah protokol untuk komunikasi web. Kalau FTP ini adalah protokol untuk transfer file, ya, file transfer protokol. Terus di HCP ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol, itu sebuah layanan yang secara otomatis memberikan IP address kepada komputer yang mau terkoneksi ke jaringan, ya. Terus ada juga domain name system, ya. Ini yang mentranslate dari domain name ke IP address, begitu pula sebaliknya, ya. Jadi dengan adanya DNS ini kita tidak perlu lagi menghafal IP address daripada sebuah website yang kita mau kunjungi, ya. Terus di layer transport ini ada protokol ini Transmission Control Protocol dan User Data. Jadi di layer transport ini jadi ada 2, TCP dan UDP. Jadi TCP ini memiliki kelebihan, yaitu dapat memastikan keakuratan data yang sampai ke penerima, ya. Jadi ini biasa disebut dengan connection oriented protocol, ya. Sedangkan UDP ini adalah connectionless protocol. Jadi ini tidak memiliki jadi paket itu dikirim begitu saja ke tujuan tanpa ada acknowledge. Sedangkan TCP ini kalau dia mengirim data, itu pertama sebelum mengirim data itu mesti 3-way handshake dulu, ya. Baru mengirim data, ya. Setelah datanya sampai itu ada acknowledge dari penerima bahwa paket Anda sudah diterima, ya. Jadi TCP ini sangat reliable dibanding dengan UDP. Nanti kita bahas kita nanti bahas khusus nanti di video lainnya. Terus di layer internet ini adalah IP, ya. Jadi internet protokol, ya. Di sini ada nanti pengalamatan IP address, routing protokol itu terjadi di layer ini, ya. Terus ada juga internet control message protocol atau ICMP, ya. Jadi ini protokol yang digunakan untuk penanganan error handling, ya, dan prosedur pengendalian ya. Jadi ini semua protokol yang ada di layer internet. Terus di layer paling bawah ini network access. Ini ada 2 contoh protokol seperti Ethernet, ya. Jadi Ethernet ini yang biasanya jadi standar protokol yang menghubungkan kabel, ya, ke jaringan komputer. Misalnya kita menghubungkan kabel-kabel UTP, ya. Sedangkan wireless LAN ini ya komunikasi wireless, ya, seperti Wi-Fi, ya. Oke. Ini data encapsulation, ya. Jadi sebelum data itu dikirim, ya, ke jaringan, data akan disegmentasi terlebih dahulu. Jadi segmentasi ini adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk ditransmisi melalui jaringan, ya. Jadi sebenarnya secara teori, ya, jadi video atau pesan-pesan email yang punya lampiran besar itu sebenarnya dapat dikirim, ya, utuh, ya, tanpa dipotong-potong.
misalnya 200 mega ya, itu kalau dikirim secara utuh ya, itu akan membuat jaringan itu menjadi congested ya. Karena ingat di jaringan itu semua host atau perangkat komputer yang terkoneksi ke jaringan itu mereka saling berbagi penggunaan media transmisinya ya. Data yang hilang atau gagal ditransmisi itu bisa diretransmisi ulang ya, secara penuh lagi. Jadi makanya ada baiknya membagi data menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lebih mudah dikelola untuk tujuan yang sama dapat dikirim melalui jalur yang berbeda ya. Ini kalau data ini sudah sudah disegmentasi, jadi pada saat mau dikirim ke jaringan, proses enkapsulasi itu bekerja dari atas ke bawah ya. Jadi misalnya ini data yang ada di layar aplikasi itu dienkapsulasi di setiap lapisan ya. Jadi pada saat data turun ke lapisan transport akan diberi header transport yang berisi informasi port number ya. Dan format protokol data unit yang ada di transport layer ini kita sebut dengan segmen. Nah, segmen ini nanti turun ke layer internet dan di sini nanti diberi header internet yang berisi informasi tentang IP address tujuan maupun sumber ya. Di sini nama protokol data unitnya itu kita sebut dengan paket. Nah, nanti paket ini turun ke layer berikutnya, ke network access, dan ini menjadi nama PDU-nya itu adalah frame ya. Di sini ada informasi tentang MAC address atau hardware address daripada sumber dan tujuannya. Nah, ini sedikit ilustrasi bagaimana data itu dienkapsulasi dan didekapsulasi ya. Jadi ini adalah mulai dari data ya turun dari application layer turun ke transport layer ya. Nah, ini menjadi segmen, turun ke internet, menjadi paket, masuk ke network interface menjadi frame. Nah, ini yang disebut dengan encapsulation. Setelah itu frame ini akan dikirim tentunya dalam bentuk raw bit ya. Nah, ini nanti sampai di host tujuan itu akan dibongkar satu-satu headernya sampai ke layar aplikasi, dan ini yang disebut dengan decapsulation. Oke, semoga bermanfaat ya penjelasan tentang TCP/IP protokol.